Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam acara Satu Bagi. Sapaan Tuhan bagi kita hari ini Senin tanggal 9 Mei tahun 2022. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, adapun yang menjadi sapaan Tuhan bagi kita di hari ini terangkat dari kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-15. Demikian firman-Nya. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Sampai segitu firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu berkasutkan kerelaan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau kita berbicara kasut, sebagaimana yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan saat ini, kita akan beralih kepada zaman dahulu di mana prajurit Romawi selalu mengenakan kasut terbuat dari kulit yang tebal dan dilengkapi dengan tali sampai ke betis atas, sehingga tidak mudah lepas saat berada di medan peperangan. Kasut tersebut harus selalu dikenakan, saudara-saudara, tak boleh dilepas sembarangan. Sebab jika sewaktu-waktu ada musuh datang menyerang, tiba-tiba atau mendadak, mereka bisa tetap dalam keadaan sigap dan siap sedia untuk berperang karena kasut sudah mereka kenakan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, selalu berjaga-jaga dan siap sedia adalah sikap yang harus dimiliki oleh setiap orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Kita harus selalu mengenakan kasut kerelaan tersebut. Apa makna rohani dari berkasutkan kerelaan memberitakan Injil, saudara-saudara? Ini berbicara tentang hidup yang selaras dengan firman Tuhan di segala keadaan. Harga mutlak yang tak bisa ditawar-tawar lagi, saudara-saudara. Inilah kehidupan kekristenan yang sejati, yaitu meneladani bagaimana Kristus hidup. Sebagaimana dikatakan saudara-saudara dalam 1 Yohanes 2 yang ke-6, firman-Nya berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudaraku yang terkasih, dalam keadaan apapun, situasi apa saja, di mana saja dan kapanpun, kita harus selalu mengenakan kasut tersebut, yaitu firman Tuhan sebagai dasar untuk kita melangkah dan bertindak di dalam perjalanan kehidupan ini. Penting sekali saudara-saudara kita membangun rumah rohani kita di atas kebenaran firman Tuhan dan berakar kuat di dalam firman Tuhan. Tanpa punya dasar yang kuat, kita takkan mungkin bisa memberitakan firman Tuhan dan kabar keselamatan kepada banyak orang ataupun kepada orang lain. Saudara yang terkasih, mengenakan kasut kerelaan tentu di sini hendak mengatakan ataupun mengajak kita untuk mempunyai kerelaan hati dan tidak berdiam diri supaya ada keselamatan buat banyak orang. Sebaliknya, jika kita hanya terpaku, maka tidak ada hasil tuaian yang kita peroleh. Untuk itu, melalui sapaan ini, marilah kita saudara-saudara menjadi pribadi yang selalu berkasutkan kerelaan dalam hidup ini, sehingga kita selalu siap menghadapi segala perhara yang diperhadapkan dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Dan melaluinya juga akan ada banyak orang-orang yang beroleh berkat dari kehidupan kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebaikan dan kemurahan-Mu yang Engkau berikan buat hamba-Mu ini sehingga hamba bisa ada sebagaimana ada pada saat ini. Terkhusus lagi Tuhan,
kebenaran firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini juga semua hanya dikarenakan kebaikan Tuhan semata. Terima kasih ya Tuhan. Mari Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu ini yang mengajak setiap pribadi, setiap orang percaya untuk mau memakai kasut kerelaan. Karena hanya dengan kasut kerelaanlah ada keselamatan terjadi bagi banyak orang. Tuhan, Engkau meterangkan kebenaran firman-Mu ini melekat di dalam kehidupan setiap para pendengar dimanapun mereka berada, sehingga ke depan mereka menjadi saksi-saksi Tuhan yang membawa banyak jiwa-jiwa beroleh keselamatan. Hamba yakin dan percaya ketika kebenaran firman ini diterima dan diimani dengan baik, akan ada mujizat yang terjadi di dalam hidup setiap para pendengar, di mana mereka akan beroleh kesehatan ketika mereka sakit, beroleh kekuatan ketika mereka lemah, beroleh jalan keluar ketika mereka berhadapan dengan persoalan kehidupan. Karena memang tiada yang mustahil bagi Engkau ya Bapa. Inilah doa hamba-Mu yang hamba panjatkan hanya di dalam nama Kristus Yesus, Juru Selamatku yang hidup. Amin. Salam buat kita semua. Salam sehat.